Abi Hurairah, masih dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza tawaddaa abdul muslimin, idza tawaddaa, tatkala berwudu. Siapa yang berwudu? Abdul muslim, seorang hamba muslim, au mukmin, atau hamba yang mukmin, jadi laki-laki maupun perempuan. Fahosala, lalu ia membasuh wajhahu, wajahnya, kharaja min wajihi, maka Allah keluarkan dari wajahnya kullu khati'atin, setiap kejelekan-kejelekannya, setiap kesalahan-kesalahannya. Jadi Allah gampangnya mengampuni orang-orang yang berwudu, baik mukmin maupun muslim, mukmin maupun mukminat, muslim maupun muslimat. Tatkala wudu itu diampuni kesalahan-kesalahannya, diampuni dosa-dosanya tatkala membasuh wajahnya. Jadi dosa yang dilakukan oleh wajah kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulli khati'atin nadhara ilaiha bi'ain, dan juga dosa-dosa yang dilakukan oleh mata kita dari melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ma'amain, yaitu seiring dengan turunnya atau seiring dengan menetesnya air di dalam dari wajah kita. Jadi selama menetes air sampai kering, itu hasil dari air wudu tersebut, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Au ma'akhir qatril ma, sampai air tersebut berakhir, jadi sampai air tersebut kering. Faidah ghusala, tatkala mukmin dan mukminat, muslim dan muslimat, ghusala yadai, membasuh tangannya, kharaja min yadaihi, maka Allah keluarkan dari tangannya kullu khati'atin, setiap kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh tangan tersebut. Kana batasyu ayatahu malma, sehingga dosa-dosa itu turun bersamaan dengan air yang menetes dari tangannya sampai mengering. Au ma'akhir qatril ma, atau sampai mengering air di dalam tangan tersebut. Faida ghusala rizlaihi, dan tatkala si rajul tersebut mukmin atau mukminat nisa tersebut membasuh rizlaihi, kakinya, kharajat kullu khati'atin, maka Allah keluarkan semua kesalahan-kesalahannya, Allah ampuni kesalahan-kesalahannya. Rijlahu, kesalahan-kesalahan kaki tersebut, ma'ama, bersama dengan air yang menetes atau air yang mengalir, au ma'a akhir qatrin ma, hatta yahruju naqiyan minaz dzunub, sehingga ia tidak melakukan dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang disengaja. Tadi dijelaskan. Jadi kalau kita wudu dengan baik, dengan hasan, itunya Allah mengampuni kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh mata kita, oleh tangan kita, oleh kaki kita. Sampai airnya yang ada di tangan kita itu mengering. Makanya ada ulama yang menyatakan tatkala wudu itu jangan dikeringkan. Ini salah satunya adalah, jadi biarkan airnya kering dengan sendirinya. Jadi jangan dikeringkan dengan anduk. Itu yang dinisbatkan. Jadi kalau sudah kering anduk ya berarti dosanya sudah diampuni gitu kan, sama sudah kering gitu ya. Jadi biarkan saja kering dengan sendirinya gitu. Itu ada para ulama yang menyatakan semacam itu. Lalu pelajarannya apa? Pelajarannya adalah kita sering-seringlah wudu, kita menjagalah wudu. Jagalah kita dari wudu.
Karena apa? Sejatinya wudhu itu kan mudah, tidak susah. Itu maksudnya. Jadi kalau kita ingin punya nilai kebaikan, punya nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, lalu kita ingin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, jagalah kita untuk bisa tetap punya wudhu. Karena sesering kita punya wudhu, sesering kita melakukan wudhu, maka sesering itu juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang dilakukan oleh mata kita, mungkin juga mulut kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu tentang hal-hal yang dilakukan oleh kita, yaitu dari wudhu. Maka sekali lagi, apakah menjalankan wudhu itu susah? Tidak, ternyata. Tapi biasanya kita malas tatkala kita batal, ya khususnya biasanya habis kencing. Habis kencing kan ke air, suka nggak kita wudhu? Jarang kan? Jadi wudhu itu tatkala kita mau sholat aja kebanyakan kan. Padahal itu akan lebih bagus tatkala kita kencing sudah ke air, ya tinggal wudhu, padahal kan sama saja, sudah ke airnya gitu. Ya kecuali mungkin di tempat kencingnya memang tidak ada air buat wudhu, hanya untuk ombeh kencing saja, itu umpama. Tapi kan hampir kebanyakan tempat kencing ya nanti kesananya ada wudhu. Mau di mana coba? Di pom bensin ada Pak, musola. Ada tempat wudhunya, itu ya. Nah kecuali tempat-tempat wisata mungkin yang hanya WC untuk hanya untuk buang air kecil saja, sementara tidak menyediakan untuk wudhu. Tapi hampir semuanya itu ada tempat wudhunya. Nah itu ya maksudnya agar kita ini selalu menjaga kita punya wudhu, agar apa yang dilakukan dalam wudhu itu nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan reward, memberikan apresiasi, dosa-dosa kita diampuni, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu.